mungkin Dinda, nggak ada yang namanya kesurupan di sini, kata si Rora kayak gitu. Kalau bukan kesurupan terus ngapa kawan kau kayak gitu? Mana ada orang waras yang lompat-lompat dari kasur sambil melotot tepuk-tepuk tangan kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wak kali ini berasal dari negara Prancis. Tentunya kisah ini juga nggak kalah menyeramkan dari kisah-kisah sebelumnya. Dan dari cerita ini aku jadi tahu Wak, kalau ternyata di luar negeri itu bisa juga ada kesurupan loh. Nah, penasaran guys sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja Wak ke ceritanya. Check it out. Oke, wajib kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Dinda. Halo Dinda. Nah, jadi ceritanya Dinda ini udah stay di Prancis sejak tahun 2019 lalu, Wak. Terus ketika memasuki tahun 2020, Dinda ini memutuskan untuk mengambil program kelas bahasa agar dia ini bisa meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Prancis. Nah, program kelas bahasa ini Wak berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan diikuti oleh banyak sekali peserta dari berbagai negara. Nah, dengan mengikuti kelas ini, Wak, Dinda pun mendapatkan teman-teman baru tentunya. Nah, 4 diantaranya adalah 2 laki-laki 2 perempuan. Pertama ada si Ben, Alex, Grace, dan juga Rora. Nih berempat ini juga bukan orang dari Prancis Wak ya, dari negara lain. Nah, selama mengikuti program kelas bahasa itu, Dinda sama 4 orangnya yang tadi itu sama-sama Wak sepakat tinggal di sebuah colocation. Jadi macam kos-kosan gitulah yang berada di sekitar kawasan Arc de Triomphe di Paris. Dan FYI, Arc de Triomphe ini adalah salah satu bangunan bersejarah ikonik kali lah di Prancis. Kalian juga pasti pernah lihat kan ini. Gak asing kalian sama bangunan ini ya. Mereka itu tinggalnya di sekitar situ, Wak. Nah, sebagai salah satu ikonnya kota Prancis, kawasan Arc de Triomphe ini hampir nggak pernah sepi sebenarnya, Wak. Tapi memasuki pertengahan tahun 2020 ketika pandemi COVID itu sudah mulai merebak, kawasan ini pun berubah menjadi sepi karena termasuk dalam salah satu zona merah yang ada di Paris, kata si Dinda. Dan untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang berkeliaran di sana, Wak, kawasan itu sampai dijaga ketat gitu loh sama polisi. Nah, pada saat itu Dinda dan 4 temannya ini pun ya juga nggak bisa keluar kemana-mana lah. Mereka hanya berdiam diri aja di colocation itu. Dan untungnya colocation tempat Dinda sama teman-temannya tinggal ini lumayan nyaman, Wak. Dia bersih, terus fasilitasnya juga cukup lengkap. Jadi walaupun pada saat itu mereka nggak bisa keluar kemana-mana, ya mereka tetap ngerasa betah lah itu tinggal di sana dengan menghabiskan waktu di dalam colocation. Nah, selama tinggal di sana, Dinda sama teman-temannya itu nggak pernah mengeluhkan sesuatu tentang colocation mereka, Wak. Semua pokoknya berjalan aman-aman aja. Tapi beberapa waktu kemudian, suasana di colocation yang semula tenang-tenang aja itu, Wak, tenang-tenang, damai kali itu Nadia, tiba-tiba berubah mendadak menyeramkan. Entah apa penyebab pastinya, Wak, tapi yang jelas pada saat itu Dinda sama teman-temannya itu mulai sering mengalami gangguan mistis sejak waktu mereka di dalam itu aja tuh. Nah, gangguan pertama yang meneror mereka itu datang melalui mimpi, Wak. Jadi ceritanya pada suatu malam si Dinda sama Alex kawannya ini lagi belajar tuh sama-sama di ruang tengah untuk persiapan ujian. Nah, saking fokusnya belajar tanpa sadar waktu itu sudah memasuki jam 12:30 malam. Teman-teman yang lain udah pada tidur nih, 3 orang lain kan. Nah, pada saat itu Dinda sama si Alex itu ya udah mau siap-siap balik ke kamar juga tuh, Nat. Tapi belum sempat mereka beranjak pergi dari sana, tiba-tiba Grace kawannya Dinda yang lain ini keluar dari kamar ya, pucat karena dia panik dia. Ngapa kok Grace, kok pucat kali muka aku, ada apa? Kata mereka nanya si Grace kan. Waktu itu si Grace gak jawab apa-apa, Wah, dia cuma diam aja kan. Gitu. Kenapa nih? Kata si Dinda kan. Wah, aku baru aja mimpi buruk lah. Di dalam mimpi itu tuh aku lagi ngaca di cermin inilah. Dia nunjuk lah cermin dekat ruangan tengah tuh kan, mereka lagi di ruangan tengah. Di cermin inilah, Wak, aku lagi ngaca di cermin ini. Terus anehnya yang ku tengok tuh bukan bayangan diri aku sendiri, Wak. Yang aku lihat di cermin itu malah bayangan perempuan seumuran kita. Dia pakai baju putih, ya lumayan cantik lah, Wak. Cuman dia natap aku tanpa ekspresi. Aku cuma bertatap aja sama perempuan itu. Sampai akhirnya ekspresi dia berubah jadi marah, Wak. Terus dia ngejerit kayak patah-patah gitu. Kayak gitu. Itu kata si Grace. Mimpi buruk yang diceritakan sama si Grace ini, Wak, ternyata gak bikin si Dinda sama si Alex ini takut. Yang ada di situ mereka malah ketawa kami. Dia bilang mimpi kok tuh, udah lah gak usah dipikirkan kali. Makanya kok kalau misalnya tidur doa, kata Dinda kayak gitu. Iya sih memang mimpi, tapi macam nyata kali, Din, kata si Grace. Karena dia direspon kayak gitu sama kawannya, gak ada yang percaya sama mimpi buruknya tadi, Grace pun memilih untuk tidak membahasnya lagi ya. Cuman ini tuh udah masuk ke keanehan pertama ini, Wak. Tapi malam itu ya udah berlalu kayak gitu aja. Dan di hari-hari selanjutnya Dinda sama kawan-kawan ini pun kembali melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa.
Sampai akhirnya selang 3 hari kemudian lah Nadia, gantian aku yang diteror kata si Dinda. Nah, jadi ceritanya Wak, malam itu Dinda nih nggak sengaja ketiduran dia di ruang TV, kawan-kawannya dan masuk ke kamar semua. Terus sekitar jam 10 malam tiba-tiba Dinda nih kebangun dengan perasaan yang masih kayak masih ngantuk-ngantuk kayak gitu kan. Samar-samar Dinda tengok Ben kawan dia lagi jalan ngedeketin dia gitu kan. Terus si Ben ngomong kayak gini, "Din, ngapain tidur di sini dingin. Udah sana balik kok ke kamarmu," gitu kata si Ben ini. Di situ Dinda cuma ya ntar lagi kata dia gitu, ngangguk-ngangguk aja Wak. Dan gak lama kemudian si Dinda nengok Ben yang tadi bangunin dia ini masuk ke dalam kamar mandi. Karena posisinya waktu itu Dinda masih ngantuk kali, dia sempat macam dipejamkannya lagi matanya. Dia gak langsung balik ke kamar tuh, masih ada di ruang TV tuh. Lalu hanya berselang beberapa menit kemudian Dinda dengar lagi ada suara orang Wak lagi jalan juga ke dekat dia. Nah waktu itu dia pikir oh ini Ben nih, Ben udah keluar dari kamar mandi kan. Tapi waktu Dinda dibuka matanya dikit kan, ternyata yang datang itu bukan si Ben, Alex, kawan yang satu lagi nih. Nah Alex keluar dari kamar dia, cuman bukan mendekati Dinda, dia berjalan ke kamar mandi. Kamar mandi yang di dalamnya masih ada Ben nih Wak. Dan karena pintu kamar mandi itu ketutup ya tuh si Alex ngetok kan, udah belum, gantian aku kebelet pipis, kata si Alex kayak gitu. Gak ada jawaban dari dalam, diketok lagi, tak cepat lah gitu kan. Tetap juga gak terdengar jawaban apa-apa dari dalam kamar mandi itu kan. Nah di sisi lain Dinda yang lagi ketiduran ini keganggu sama suara ketukan pintu tadi Wak. Terbangun lah dia kan, dia tengok oh ada Alex. Janganlah diketuk Lex, di dalam tuh lagi ada si Ben. Pakai kamar mandi yang lain aja ngapa, kata Dinda. Nah ucapan Dinda ini bikin si Alex malah heran. Hah? Kan Ben lagi ke rumah orang tuanya dari 2 hari yang lalu, kata si Alex kayak gitu. Hah? Bukannya ada balik ya? Orang tadi jelas-jelas aku tengok dia masuk dalam kamar mandi kok, kata Dinda kayak gitu. Ah mimpi kok tuh, orang Ben belum balik kok. Di situ Dinda sempat terdiam bentar. Hah? Belum balik? Tadi aku nampak kok dibangunin aku terus dia masuk kamar mandi. Nah terus gak lama kemudian bangun si Dinda, pergi dia dekat si kamar mandi itu kan. Tunggu lo Lex, coba kau tengok itu pintu kamar mandi ya kekunci gak? Kata si Dinda lagi. Nah si Alex dicoba lah kan, dibuka kan, betul. Iya Wak, dikunci kata si Alex kan. Akan betul dikunci, berarti ada orang di dalam. Orang juga tadi aku tengok Ben masuk kok, kata Dinda lagi. Nah di sisi lain Alex ini masih pada pendiriannya, dia tahu betul Ben itu belum balik. Ben tuh lagi di rumah orang tuanya. Jadi siapapun yang ada di dalam kamar mandi itu tuh pasti bukan Ben gitu kan Wak. Alex balik lagi gitu, woi siapa nih di kamar mandi? Aku udah kebelet kali nih, cepatlah keluar, kata siapa nih kan. Ngamuk lah si Alex di situ. Nah suara ketukan Alex yang terakhir ini ngebikin 2 kawan yang lain, si Grace sama si Rora ini terbangun, keluar lah dari kamarnya. Ngapa sih kalian ribut-ribut? Udah malam loh ini. Dinda nyelip itu loh si Ben masuk kamar mandi tapi nggak keluar-keluar, dipanggil berkali-kali nggak nyaut-nyaut. Nah gantian Grace sama Rora bilang, Ben kan di rumah orang tuanya Wak. Enggak, udah balik dia. Orang tadi aku sempat ngobrol sama dia kok, dia masuk dalam kamar mandi, nengok aku. Alex datang lagi, kok nih kok bandel kali. Ku bilang orang si Ben belum balik kok. Enggak, sekarang gini, kalau misalnya si Ben itu belum balik, kenapa pintu kamar mandi ini kekunci dari dalam? Waktu itu pokoknya aku, Grace sama si Alex masih berdebat dengan pendapat masing-masing. Ben belum balik, aku bilang Ben udah balik gitu kan. Nah di situ si Rora nggak banyak omong deh, dia langsung masuk ke dalam kamarnya, dia ambil lah itu kunci kamar mandi cadangan kan. Sekalian dia bawa HP juga, dia mau nelpon si Ben nih. Bising dah, dia ambil kunci, dia ambil handphone. Nah pas dia balik lagi ke pintu kamar mandi Wak, sambungan telepon si Rora ke Ben tuh udah nyambung. Yang kadang sama Ben, ngapa nih malam-malam nelpon, ngapa kata gitu. Kau lagi di mana, kata si Rora. Masih di rumah orang tuaku, katanya. Dinda yang dengar jawaban itu akhirnya iya nih, nge-freeze dia Wak. Kalau Ben emang lagi ada di rumah orang tuanya, terus siapa tadi yang nyapa aku? Nah terus siapa juga nih yang sekarang lagi di dalam kamar mandi ya kan? Nah dengan jantung berdebar-debar, Dinda pun minta udah Wak, coba buka lah pakai pintu cadangan itu kan, pintu cadangan, pakai kunci cadangan tuh buka. Udah coba, mereka udah agak deg-degan nih. Nah waktu pintu dibuka Wak, nggak ada siapa-siapa. Oh pada ketakutan semua tuh Nadia. Nah kan betul memang belum pada Ben ngelantur kok tuh. Enggak Wak, aku yakin kali Wak. Oke lah aku misalnya mimpi nih, aku ngerasa Ben yang ngebangunin aku tadi kan suruh pindah. Terus aku yang mimpi aku nengok si Ben masuk rumah sakit pula, masuk kamar mandi. Kalau memang aku mimpi, ini kenapa kamar mandi ini bisa kekunci dari dalam? Iya juga ya Wak ya. Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk lah di dalam kepalanya si Dinda. Dan kejadian ini juga langsung bikin si Dinda ini sadar kalau kayaknya ada yang gak beres lah sama collocation kita ini. Tapi karena Dinda sama teman-teman yang gak mau berpikir yang aneh-aneh Wak, mereka pun memilih untuk ya udahlah, mereka langsung balik aja ke kamar masing-masing. Si Alex sudah kencing, balik juga lah. Tidurlah malam itu. Nah masih di hari yang sama dengan kejadian janggal di pagi buta tadi Wak. Malam itu ketika Dinda ini udah tertidur pulas nih di dalam kamarnya, sekitar jam 12 lewatan malam Wak, Dinda ini dikagetin dengan si Grace yang tiba-tiba berlari. Nah dia masuk ke kamar aku. Din bangun Din, aku takut kan ini malam yang sama nih. Ngapa Grace? Ada apa? Udah temenin aku lah, aku gak berani sendiri. Aku tidur di sini aja ya. Kata lo kenapa emangnya? Ada apa? Kau ingat kan kemarin aku sempat cerita aku mimpi ngeliat ada perempuan pakai baju putih dekat bercermin di ruang tengah kita tuh. Tadi waktu aku ke toilet aku tengok perempuan
perempuan tuh lagi, Wak. Ini aku nggak mimpi, betulan aku tengok dia lagi berdiri bertenggek depan kaca cermin tuh. Aku nggak berani lewat sana lagi, aku numpang tidur sini aja. Karena kalau misalnya mau ke kamarnya siapa ini, ke kamar Grace harus lewat cermin itu, Wak. Aku nggak berani lewat situ, aku tidur sini aja ya, kata si Grace kayak gitu. Nah, apa yang diceritakan sama si Grace ini, Wak, semakin bikin si Dinda nih yakin kalau fix ini pasti ada sesuatu nih. Selama beberapa waktu terakhir kan ada banyak kali kejanggalan-kejanggalan dan hal-hal menyeramkan yang terjadi di dalam colocation mereka kan, yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Tapi Dinda juga nggak tahu kenapa colocation mereka ini bisa mendadak jadi horor kayak gini. Kenapa ya? Ada apa salah kita ya? Akhirnya yang bisa Dinda lakukan saat itu cuma bisa menenangkan si Grace yang masih ketakutan dan mengizinkan si Grace untuk menginap di kamarnya, dan Dinda mulai berdoa lah gitu. Dah tuh, itu di malam yang malam kedua saat teror itu terjadi. Nah, keesokan harinya ketika Dinda, Grace dan teman-teman yang bangun tidur nih, pas besoknya nih ya, mereka baru ngeh kalau semua kebutuhan sehari-hari mereka ternyata sudah mau habis, sehingga mereka harus belanja bulanan. Tapi karena pada saat itu memang masih dalam suasana pandemi dan mobilitas sangat dibatasi kali, akhirnya yang pergi belanja waktu itu tuh cuma aku sama si Rora, Nadia, si Grace sama si Alex ada di colocation. Setelah selesai belanja dan kembali ke colocation itu, mereka tengok si Grace, Alex nggak ada di colocation, nggak tahu dia di mana. Pokoknya si Grace aja tuh di unit mereka. Si Grace lagi duduk, nah dia duduk diam gitu, dia di meja makan, cuma tatapan matanya kosong kayak. Cuma kayak gitu. Dia orang berdua coba nyapa kan, Grace lagi ngapain kok diam aja. Masih diam, Wak, si Grace nggak ada dijawabnya. Ditanya lagi sama mereka, kok udah makan Grace? Masalah ini kami udah belanja. Hening juga diam. Grace masih tidak menjawab apa-apa kan. Nah, melihat sikap Grace yang nggak kayak biasanya itu, awalnya Dinda sama Rorani nggak kepikiran macam-macam, Wak. Mereka cuma mikir ya udah si Grace ini mungkin lagi bad mood atau dia lagi nggak mau diganggu aja gitu kan. Dah tuh, akhirnya mereka pun nggak bilang apa-apa lagi dan membiarkan si Grace itu melanjutkan aktivitasnya sendiri di hari itu. Sepanjang sisa hari itu berjalan seperti biasanya aja. Hanya saja waktu itu mereka nggak saling tegur sapa nih sama si Grace, Wak. Dan selain sikap Grace yang mendadak jadi pendiam ini, Dinda juga nggak menemukan hal-hal janggal lainnya di colocation ya, cuma temannya aja yang kayak gitu lagi bad mood gitu kan. Tapi tanpa Dinda ketahui, Wak, sikap Grace yang jadi dingin ini ternyata merupakan awal dari teror puncak yang akan terjadi sebentar lagi, Nat, kata dia kayak gitu. Jadi, Wak, ceritanya malam itu ketika semua orang udah pada tidur, ini posisi Alex lagi nggak ada belum balik ke colocation ya, Wak ya. Pokoknya di situ tuh cuma ada si Grace, Rora sama si Dinda. Nah, waktu mereka udah tidur di kamar masing-masing nih, sekitar jam 3 malam, jam 3 dini hari lah, Dinda ini tiba-tiba kebangun, gegara pintu kamarnya digedor-gedor heboh dari luar. Siapa? Kata si Dinda kan. Ini aku, Rora, tolonglah buka pintunya. Nah, pas dibuka sama Dinda langsung nanya, ngapa kau? Kenapa jam 3 pagi ini gedor-gedor kamar aku? Ada apa? Kok dengar nggak tuh? Si Grace teriak-teriak sendiri dari kamarnya. Aku takut dia kenapa-napa, Wak. Aku gak berani ngecek langsung. Ayo kita cek berdua. Hah? Grace, masa iya gitu? Pergilah mereka berdua ke kamarnya si Grace kan. Dan pas pintu tutup buka, Wak, Dinda langsung tahu, alamak, kesurupan anak ini. Waktu itu nih posisinya si Grace ini lagi duduk. Dia duduk di kasur tapi sambil teriak-teriak, wah gitu kata dia. Kalian kayak ada yang bergerak-gerak, dia bilang apa, kayak ada suara apa gitu. Dah dulu dia kan teriak gitu. Nah, hanya dengan sekali pandang Nadia, aku bisa langsung notice kalau wajahnya si Grace ini terlihat berbeda dari biasanya. Jadi macam bukan mukanya si Grace, kata si Dinda. Di situ Dinda nggak tahu nih gimana cara menyadarkan si Grace, Wak. Alhasil karena Dinda ini adalah seorang muslim ya, yang bisa Dinda lakukan ya udah, aku cuma bisa baca doa Al-Fatihah aja, Nan. Dan ketika mendengar Dinda ini baca doa, Wak, Grace itu tiba-tiba berhenti. Dan dia langsung menolehkan pandangannya ke arah Dinda, Wak. Tanpa mengatakan apa-apa waktu itu, Wak, si Grace ini cuma dilototinnya mata di kaku. Nah, dia dipandangnya aku dengan pandangan mata yang menusuk macam orang lagi marah. Lalu yang bikin Dinda ini makin gak habis pikir adalah waktu itu, Wak, tiba-tiba ya si Grace ini nyerocos macam ngomel gitu, tapi pakai bahasa Prancis yang lancar kali Nadia. Padahal macam gue bilang tadi kan, teman-temannya si Dinda ini kan termasuk si Grace ini bukan warga negara asli Prancis. Cuman anehnya waktu itu Grace ini bisa berbahasa Prancis fasih kali Nadia, bagus kali ya, aksennya mantap, pokoknya persis kali macam orang Prancis asli gitu. Oh, di situ ngerocok kata dia gitu kan, sambil dia menatap tajam ke arahnya Dinda. Dan karena Grace itu berbicara dengan sangat cepat, Dinda itu sampai nggak bisa nangkep ngomong apa. Ada beberapa yang ku ngerti, ada yang enggak. Aku pun nggak bisa fokus gitu, tapi dia ngomongnya kayak gitu terus kan. Si Dinda ini cuma bisa udah doa aja terus, berdoa terus sambil memperhatikan gerak-geriknya si Grace. Lalu selang beberapa menit kemudian, Wak, si Grace ini berdiri kan dari tempat tidurnya tuh. Lompat dia sambil
Oke gitu, sampai tepuk-tepuk tangan, ya Allah. Makin panik lah Dinda sama si Rora kan, refleks mereka langsung keluar kamar nih, Wak. Dikunci ya si Grace dalam kamar tuh sendiri, supaya si Grace nggak kabur kemana-mana. Mending kami aja yang kabur keluar berdua kan. Nah, pada saat itu Dinda sama Rora ini berusaha mencari bantuan, Wak. Tapi mereka bingung, aduh mau minta tolong sama siapa? Si Ben masih di rumah orang tuanya, si Alex pun entahlah lagi ada di mana. Jadi di unit itu ya cuma tinggal mereka bertiga aja. Satu si Grace kesurupan, tinggallah berdua. Nah, lalu di tengah suasana yang menegangkan itu, Dinda bilang lagi sama si Rora, "Wera, selama pandemi ini kan kawasan kita dijaga sama polisi kan. Coba lah kau pergi keluar, kau carilah polisi yang lagi bertugas. Kau bawa polisi itu ke sini. Aku yakin Grace ini sekarang lagi kesurupan, Wak. Kita bawa dia nanti ke gereja terdekat. Cepat kau panggil lah, biar nanti aku yang jagain si Grace di sini." Rora jawab, "Hah? Kesurupan? Gak mungkin Dinda, gak ada yang namanya kesurupan di sini," kata si Rora kayak gitu. Kalau bukan kesurupan terus ngapa kawan kau kayak gitu? Mana ada orang waras yang lompat-lompat dari kasur sambil melotot tepuk-tepuk tangan kayak gitu? Kau pernah nggak nengok si Grace tuh bisa ngomong Prancis selancar itu? Enggak kan? Dia melotot teriak-teriak tepuk-tepuk tangan kayak gitu jam 3 pagi kayak gini. Siapa? Iya sih memang, tapi nggak mungkin lah si Grace tuh kesurupan. Nah, Rora ini kan yang notabene-nya bule lah mungkin kan. Mereka nggak percaya lah sama yang namanya kesurupan. Yang ada di situ aku sama si Rora jadi berdebat dia mengenai si kondisinya si Grace ini. Terus karena Dinda udah mulai kesal sama sikap si Rora yang cenderung skeptis ini, akhirnya dia bilang, "Ya udah, mau si Grace ini sekarang kesurupan atau bukan, yang jelas si Grace ini kawan kita nih lagi butuh bantuan. Sekarang kau pilih, mau kau yang ada di sini atau aku yang panggil polisi keluar? Kau nunggu si Grace?" "Hah? Ya udah, aku aja yang keluar nyari polisi, kau yang tunggu di sini ya." "Nah, cepatlah kau, banyak kali cakap mau biar aku yang jaga Grace di sini," kata si Dinda kan. Dah, betulan nih pergilah si Rora keluar mencari bantuan, Wak. Dinda cuma bisa menunggu di depan pintu kamarnya si Grace itu sambil terus membaca doa. Aku bacalah surat-surat pendek aku hafal karena dia. Dan yang bikin Dinda makin ketakutan lagi di situ, Wak, semakin Dinda ini membaca surat-surat pendek, suara tepuk tangan si Grace dari dalam kamar tuh makin kencang. Dia makin juga ketawa cekikikan. Begitu, ya Allah. Dengan jantungnya makin berdebar-debar, Wak. Dinda terus ku baca terus doa itu. Nah, lalu beberapa menit kemudian nyampe lah ini si Rora ke unit mereka sambil ngajak polisi. Di situ Dinda bilang ke polisi, "Pak, tolongin teman saya, Pak, kayak dia lagi kesurupan." Nah, setelah Dinda bilang kesurupan, respon yang Dinda terima lagi-lagi sama. Ternyata si polisi ini juga nggak percaya sama, kesurupan, katanya nggak percaya dia namanya kesurupan, Wak. Udah enggak tuh, mana ada kesurupan di sini, temanmu tuh lagi high tuh, lagi macam mabuk gitu. "High gimana sih, Pak? Saya bisa bedain mana orang yang mabuk sama yang bukan. Bapak ini nggak percaya dah. Bapak masuklah dalam pintu kamarnya, Bapak ceklah sendiri," kata si Dinda kayak gitu. "Bapak tengok sendiri gimana kondisi kawan saya." Nah, ya udah saya cek tuh. Masuklah polisi itu dalam pintu kamar kan. Waktu polisi itu masuk, langsung diserang deh sama si Grace. Jadi Grace langsung agresif gitu loh. Wah, teriak-teriak. Polisi panik juga sendiri polisinya. Nah, di situ aku langsung mikir dia, kalau si Grace ini bisa seagresif itu sama polisi, aku yakin polisi ini juga pasti nggak bisa ngebantuin dia. Ini aku mau minta tolong sama siapa lagi nih gitu kan, sama polisi aja nggak mempan lah gitu istilahnya kan, Wak. Akhirnya tiba-tiba Dinda teringat, ada nih satu gereja yang lokasinya nggak begitu jauh lah. Nah, dia dari location kami tuh. Duh, aku minta tolong langsung aja lah ke gereja biar si Grace bisa diobati lah gitu sesuai dengan keyakinan yang dianut sama si Grace juga kan. Akhirnya malam itu, saat itu juga aku pergi berlari sekencang-kencangnya menuju ke gereja yang aku maksud itu kan. Luar itu lagi musim dingin, Wak. Aku pakai pakaian seadanya aja berlari lah itu kan. Nah, sesampainya di gereja, Dinda langsung digedor-gedor ya kan. Tahu dia ngedor satu ruangan, bukan pintu utama gereja, tapi ada satu ruangan gitu yang Dinda yakini itu kayak tempat para biarawati kan. Tolong gitu. Nah, karena ketokan itu lumayan berisik, ada, Wak, seorang Romo yang juga ikut kebangun. Nah, Romo ini langsung lah menghampiri Dinda kan. Dia ngomong, "Ada apa, Nak? Apa yang ngebuat kamu sepagi ini datang ke gereja?" Nah, di situ Dinda ceritain lah itu semua. Aku ceritain semua sama Romo ini kan mengenai kejadian Grace yang lagi kesurupan. Dan setelah menyimak cerita dari Dinda, untungnya Romo ini bersedia ikut, Wak, ke apartemen mereka untuk melihat kondisinya si Grace. Ayo Nak, pergi kita. Nah, sesampainya mereka di apartemen, di situ Dinda melihat Rora sama polisi tadi, Wak, udah bertengger duduk di depan pintu kamar si Grace. Pintunya udah dikunci lagi nih sama polisi di berdua. Dan di saat yang sama aku masih terdengar suara Grace tepuk-tepuk tangan di dalam, teriak gitu, ketawa masih. Nah, di situ polisi udah nggak berani lagi ngedekat ke arah si Grace, ketakutan juga deh, Wak. "Iya, Romo, ada yang nggak beres sama yang di dalam, kayak betulan kesurupan." Percayalah akhirnya mereka berdua ini kan. Alhasil yang saat itu berani masuk ke dalam kamar untuk memeriksa kondisi Grace cuman Romo aja, Wak, sendirian. Romo masuk sendiri, pintu kembali ditutup, mereka bertiga tegak lah itu di luar kan. Entah apa pasti yang dilakukan sama Romo di sana, nah, tapi yang jelas sekitar 30 menit kemudian suasana pun berangsur-angsur tenang, walaupun memang sempat teriak-teriak juga si Grace dari dalam kan. Cuma beberapa saat kemudian udah mulai agak tenang, Grace udah nggak teriak-teriak lagi. Terus Romo keluar nih dari kamarnya Grace.
Romo bilang, Grace sekarang pingsan. Tapi udah kalian gak perlu khawatir karena sekarang semuanya sudah aman. Kalian harus jagain Grace ya sampai dia bangun, kata Romo kayak gitu. Nah dengan perasaan yang lega, wah akhirnya alhamdulillah, terima kasih ya Romo. Makasih banyak. Berarti sekarang kami boleh ngeliat kondisi Grace langsung. Romo, boleh. Silakan masuk aja ke dalam kamarnya gitu kan. Dah lah tuh akhirnya Dinda sama Rora pun masuklah balik ke kamarnya si Grace. Meski waktu itu Grace ini masih dalam kondisi pingsan, Dinda tahu betul kalau pada saat itu Grace ini sudah terlihat seperti ya Grace yang biasanya. Mukanya udah nggak beda lagi gitu loh. Dinda pun lagi-lagi kembali mengucapkan terima kasih kepada Romo karena sudah membantu mengobati Grace. Nah selain itu, Dinda nanyalah ke Romo kan, ini sebenarnya teman saya kenapa? Grace ini tadi kenapa? Kok dia bisa kesurupan Romo? Apa ini ada hubungannya dengan suasana di colocation yang memang Romo beberapa waktu belakangan ini sering ada kejadian horor lah, kata Dinda. Menanggapi pertanyaan Dinda, Romo ini nggak menjawabnya dengan detail gitu loh. Tapi yang jelas menurut Romo tadi si Grace ini lagi diganggu sama sosok perempuan yang sudah sejak lama menghuni colocation-nya mereka. Kata Romo, sebenarnya ada banyak juga nih sosok-sosok lain yang menghuni dekat colocation kalian ini. Tapi sosok-sosok itu tuh kebanyakan kayak nggak jahat gitu loh. Dan energinya tidak sebesar si sosok perempuan yang masukin si Grace tadi. Romo juga bilang kalau sebelum si Grace ini kesurupan, sebenarnya si Grace ini udah pernah 2 kali didatangin sama perempuan itu, kata Romo. Nah apa yang diucapin sama Romo ini bikin si Dinda langsung teringat lah sama teror yang pernah diceritain sama si Grace kan. Tentang si perempuan berbaju putih yang suka dia tengok bercermin di ruang tengah tuh. Pertama si Grace tengoknya memang lewat mimpi. Terus kedua si Grace tuh nengok langsung ya kan. Ini padahal Romo gak ada dikasih tahu nih. Romo tuh cuma tahu ya udah si Grace kesurupan. Yang kejadian-kejadian kemarin gak ada aku ceritain. Nah tapi Romo tahu si Grace ini sudah didatangin sama 2 kali sosok ini. 2 kali sama sosok ini. Nah Romo bilang kalau memang sosok itulah yang sudah merasuki Grace. Tapi untungnya Grace ini tetap bisa diselamatkan. Dan juga setelah kejadian kesurupan itu, selama berada di colocation itu, Grace mengaku kalau dia itu jadi sering ngerasa diawasin gitu loh. Pokok aku kayak gimana-mana kayak gak tenang gitu di colocation tuh. Tapi meskipun begitu, untungnya dia tidak pernah ditampakin apa-apa lagi. Sekali itulah dia tengok Ben. Untung wujudnya kayak Ben. Cuman ya udah abis itu mereka bisa melanjutkan aktivitas mereka dengan normal kembali. Oke jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Dinda selama tinggal di Prancis. Nah kata Dinda sampai hari ini si Grace tuh nggak pernah cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam ketika dia kesurupan tuh, sebelum dia kesurupan. Jadi mereka nanya kan, kok sebelum kesurupan tuh apa yang kau rasain, kau nengok apa segala macam. Si Grace tuh nggak, aku udah nggak mau bahas lagi kayak gitu. Aku juga nggak berani nanya lebih lanjut lagi karena aku tahu betul hal itu tuh memang bikin si Grace ini trauma bukan main gitu loh. Dan nggak lama setelah kejadian itu juga Dinda pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari colocation itu. Dan kabar terakhir yang dia dengar dari seorang teman asal Indonesia juga yang juga pernah tinggal di sana, konon katanya sosok perempuan yang ngerasukin si Grace ini pernah beberapa kali nampakin diri lagi Jadi sosok tuh macam nggak pernah pergi gitu loh dari sana, mungkin karena memang dia udah sudah sejak lama menghuni tempat itu ya kan. Romo kan juga bilang kayak gitu, sosok ini udah lama di sini. Tapi apapun itu kita doakan saja semoga kejadian yang pernah menimpa Dinda sama kawan-kawannya tidak terulang lagi dengan penghuni-penghuni yang baru ya. Kadang hantu nih serahlah kalian mau ada di sana tapi janganlah dinampain gitu. Kalaupun memang menampain, tampailah dengan wajah yang baik gitu kan, nggak usah yang seram gitu. Kenapa aku tiba-tiba merinding yang ngomong kayak gitu? Males tuh kaget ya kan nggak juga berharap sih, cuman ya jangan sampai kelihatan lah. Mutu si Dinda ditengokin wujud Ben. Si Grace aja yang nengok sosok tuh yang macam cewek biasa aja dia ketakutan, apalagi ditengokin sosok di sini ya. Macam-macam di sini Grace. Main-main lah dulu ke Indonesia Grace biar nampak hantu-hantu di sini kan. Ya. Oke.